Di salah satu kepulauan terindah di Eropa, seluruh garis pantai dapat berubah merah hanya dalam beberapa jam. Perahu-perahu meninggalkan pelabuhan, penduduk bergerak menuju teluk. Di hadapan mereka, sekelompok paus pilot yang memasuki perairan dangkal perlahan kehilangan jalan kembali menuju Atlantik. Tidak lama kemudian, foto-foto dari pantai itu menyebar ke seluruh dunia. Organisasi perlindungan hewan mengecam. Wisatawan menyerukan boikot. Ribuan orang bertanya bagaimana masyarakat modern di Eropa masih mempertahankan sebuah tradisi yang membuat satu kelompok paus mati bersama di depan kerumunan. Namun, penduduk Fero melihat pemandangan yang berbeda. Bagi sebagian keluarga, peristiwa itu adalah kelanjutan dari cara hidup yang pernah menyelamatkan leluhur mereka dari kelaparan. Dua pandangan tersebut bertemu di tempat yang sama. Di atas pantai, berdiri desa-desa kecil dengan rumah beratap rumput. Air terjun jatuh dari tebing menuju laut. Gunung-gunung hitam diselimuti padang hijau. Sementara kabut turun begitu cepat hingga seluruh daratan dapat menghilang dalam hitungan menit. Dari kejauhan, Kepulauan Fero terlihat seperti negeri dongeng yang terdampar di Atlantik Utara. Namun, semakin dekat kita melihatnya, semakin sulit tempat ini dipahami. Bagaimana sebuah kepulauan yang tampak hampir sempurna dapat berubah menjadi salah satu wilayah paling kontroversial di Eropa. Jawabannya bermula jauh sebelum manusia mengenal laut ini. Sekitar 60 juta tahun lalu, Atlantik Utara belum memiliki bentuk seperti sekarang. Greenland dan daratan Eropa sedang bergerak saling menjauh. Kerak bumi meregang, retakan terbuka, dan magma naik dari kedalaman. Lava menyebar dalam jumlah sangat besar. Satu aliran mendingin, lalu aliran berikutnya menutupinya. Proses itu terus berulang, membentuk tumpukan batuan basalt yang tebal. Setiap letusan meninggalkan lapisan baru, seperti halaman gelap dalam buku sejarah yang ditulis oleh api. Aktivitas vulkanik tersebut pada akhirnya berhenti. Fero tidak lagi memiliki gunung berapi aktif seperti Islandia. Namun, bekas letusannya masih terlihat hampir di setiap gunung. Dinding-dinding tebing menunjukkan garis horizontal yang tersusun rapi. Lapisan basalt keras berdiri di antara material vulkanik yang lebih mudah terkikis. Dari laut, gunung-gunung itu tampak seperti benteng raksasa yang dibangun bertingkat, kemudian ditinggalkan tanpa pernah diselesaikan. Setelah api menghilang, es mengambil alih. Letsor bergerak, melintasi dataran vulkanik selama zaman es. Bebannya mengerus batu, memperdalam lembah, dan memotong jalur di antara gunung. Ketika iklim menghangat, es mencair dan permukaan laut naik. Air Atlantik masuk ke dalam bekas lembah tersebut, memisahkan daratan menjadi pulau-pulau sempit yang dikelilingi fjord. Hasilnya adalah 18 pulau berbatu yang tersebar di tengah Atlantik Utara. Dari seluruh pulau itu, 17 dihuni. Luas daratannya bahkan tidak mencapai 2000 km persegi. Walaupun kecil, garis pantainya membentang panjang karena permukaan pulau dipenuhi teluk, tanjung, tebing, dan lekukan sempit. Hampir tidak ada tempat yang benar-benar jauh dari laut. Dari banyak puncak gunung, kedua sisi pulau dapat terlihat sekaligus.
Sebuah jalan bisa berjalan di samping fjord, memasuki terowongan, lalu muncul beberapa menit kemudian di pantai lain. Desa-desa tumbuh di ruang kecil yang tersisa antara lereng terjang dan air. Gunung tertinggi Faro memang hanya mencapai 880 meter. Namun gunung di kepulauan ini tidak tumbuh dari dataran luas. Lerengnya muncul langsung dari permukaan laut, membuat setiap dinding batu terasa jauh lebih besar daripada ketinggian sebenarnya. Di utara, tebing Enneberg menjulang sekitar 700 meter di atas Atlantik. Dasarnya terus dihantam ombak, sedangkan puncaknya sering tersembunyi di balik awan. Burung laut bersarang pada celah-celah batu yang hampir tidak dapat dijangkau manusia. Pemandangan seperti itu memperlihatkan satu kenyataan yang terus mengikuti seluruh perjalanan melintasi Faro. Daratan ini belum pernah benar-benar tunduk kepada manusia. Tanah datar sangat sedikit. Pohon besar sulit tumbuh karena angin, udara asin, dan lapisan tanah yang tipis. Musim tanam berlangsung singkat. Laut di sekelilingnya dapat berubah dari tenang menjadi berbahaya tanpa banyak peringatan. Namun, justru di tempat seperti inilah manusia memilih tinggal. Jejak penghuni pertama Faro masih menyimpan misteri. Selama bertahun-tahun, secara umum menyebut pelaut Nordik sebagai pemukim awal yang datang pada abad ke-9. Mereka membawa bahasa, domba, perahu, dan tradisi dari dunia Viking. Penelitian terhadap sedimen danau kemudian menemukan tanda kehadiran domba beberapa abad lebih awal. Artinya, seseorang telah mencapai kepulauan ini sebelum gelombang pemukiman Nordik yang tercatat dalam sejarah. Identitas para pendatang pertama belum diketahui dengan pasti. Ada kemungkinan pelaut dari Kepulauan Britania pernah tinggal di sini. Beberapa cerita menghubungkannya dengan pertapa dari komunitas Kristen awal. Bukti yang tersedia baru cukup untuk menunjukkan bahwa Faro tidak sepenuhnya kosong sebelum kedatangan bangsa Nordik. Siapapun orang pertama itu, kehidupan mereka pasti tidak mudah. Kayu bangunan hampir tidak tersedia. Tanaman pangan harus menghadapi angin dingin. Laut menyediakan makanan, tetapi juga dapat merenggut nelayan dalam satu badai. Setiap rumah, perahu, dan persediaan musim dingin menentukan apakah sebuah keluarga mampu bertahan. Keterbatasan itu membentuk arsitektur yang masih menjadi wajah Faro sampai sekarang. Rumah-rumah tradisional dibangun rendah. Dinding batu melindungi bagian bawah bangunan dari angin. Kayu digunakan dengan hati-hati karena sebagian harus didatangkan dari luar atau ditutup dengan tanah dan rumput untuk menahan panas sekaligus menambah berat agar tidak mudah terangkat badai. Pada musim panas, rumput di atas rumah tumbuh hijau. Ketika angin bertiup, permukaannya bergerak seperti bagian dari padang di sekelilingnya. Sebagian bangunan terlihat menyatu dengan lereng, seolah tempat tinggal tersebut tidak dibangun di atas tanah, melainkan keluar perlahan dari dalamnya. Kehidupan modern tidak menghilangkan bentuk lama itu. Di Tórshavn, ibu kota Faro, bangunan pemerintahan berdiri di antara rumah kayu merah beratap rumput. Jalan-jalan kecil mengikuti bentuk pantai. Pelabuhan berada hanya beberapa langkah dari pusat politik, mengingatkan bahwa kekuasaan di tempat ini selalu tumbuh dekat dengan laut. Nama Tórshavn berarti pelabuhan Thor, mengambil nama dewa petir dalam mitologi Nordik.
Meski menyandang status ibu kota, suasananya lebih menyerupai kota pelabuhan kecil daripada pusat pemerintahan sebuah bangsa. Tidak ada deretan pencakar langit, kapal nelayan, feri, rumah berwarna gelap, dan lereng hijau mendominasi pemandangan. Dari pusat kota, perjalanan beberapa menit sudah cukup untuk membawa seseorang menuju jalan sempit di antara gunung. Fero memiliki pemerintahan sendiri dengan kewenangan luas, meski tetap menjadi bagian dari kerajaan Denmark. Kepulauan ini mengatur banyak urusan domestik, termasuk perikanan, pajak, perdagangan, pendidikan, dan transportasi. Denmark menjadi anggota Uni Eropa. Fero memilih berada di luar organisasi tersebut. Keputusan itu sangat berkaitan dengan laut. Perikanan terlalu penting untuk diserahkan sepenuhnya pada aturan yang dibuat jauh dari kepulauan. Bagi masyarakat Fero, kemampuan menentukan siapa yang boleh menangkap ikan, berapa banyak yang dapat diambil, dan kemana hasil laut dijual merupakan bagian besar dari kendali atas masa depan mereka sendiri. Identitas itu juga bertahan melalui bahasa Fero, keturunan bahasa Nordik kuno yang berkembang terpisah selama berabad-abad. Laut memisahkan satu desa dari desa lain. Fjord dan gunung membuat perjalanan yang tampak dekat menjadi panjang. Dalam keterpisahan tersebut, dialek, lagu, cerita rakyat, dan kebiasaan lokal bertahan lebih kuat. Nama lokal kepulauan ini adalah Faryar, sering diterjemahkan sebagai Kepulauan Domba. Domba memang terlihat hampir di seluruh daratan. Hewan-hewan itu berjalan di lereng yang tampak terlalu curam, mengunyah rumput dekat bibir tebing, lalu berlindung di balik batu ketika angin menguat. Jumlah domba pernah menjadi ukuran kekayaan, sumber daging, pakaian, dan kemampuan keluarga melewati musim dingin. Namun, domba hanya dapat menjelaskan sebagian kehidupan Fero. Untuk memahami cara manusia menaklukkan jarak di sini, kita harus meninggalkan Tórshavn dan bergerak menuju Fjord. Di ujung pulau itu terdapat Goa Sandalur, sebuah desa kecil yang dikelilingi gunung. Hari ini, kendaraan dapat mencapainya melalui jalan beraspal dan terowongan. Perjalanan dari bandara hanya membutuhkan waktu singkat. Ketika keluar dari lorong gunung, rumah-rumah kecil muncul di dalam lembah terbuka yang menghadap ke Atlantik. Selama berabad-abad, kedatangan ke tempat ini jauh lebih sulit. Goa Sandalur tidak memiliki pelabuhan alami yang aman. Tebing membuat perahu sulit merapat, sedangkan pegunungan memisahkannya dari desa lain. Satu-satunya jalur darat harus melewati punggung gunung yang curam. Seorang petugas pos dahulu berjalan melintasi jalur tersebut beberapa kali dalam seminggu. Surat, obat, dan kebutuhan desa dibawa dengan tenaga manusia. Dalam keadaan darurat, penduduk harus menyeberangi gunung yang sama untuk mencapai bantuan. Keterpencilan seperti itu perlahan mengancam keberadaan desa. Generasi muda membutuhkan sekolah, pekerjaan, dan layanan yang tidak tersedia di lembah kecil. Ketika kehidupan di luar menjadi lebih mudah, alasan untuk tetap tinggal semakin sedikit. Sebuah terowongan akhirnya menembus gunung dan menghubungkan Goa Sandalur dengan jaringan jalan Fero. Ketika jalur itu dibuka pada awal 2000-an, keterasingan yang bertahan selama berabad-abad berakhir hanya dengan beberapa menit perjalanan di dalam batu. Perubahan tersebut tidak menghancurkan pemandangannya. Di tepi desa, sebuah sungai kecil bergerak melewati padang rumput.
Alirannya terlihat tenang sampai mencapai ujung daratan. Setelah itu, air jatuh dari tebing hitam langsung menuju Atlantik. Inilah Mlavosor. Ketika angin tenang, air terjun membentuk garis putih panjang di depan dinding batu. Saat badai datang dari laut, airnya pecah, menjadi kabut dan terdorong kembali ke atas. Laut seolah menolak menerima air yang jatuh dari daratan. Di belakangnya, rumah-rumah kuasa Dalur berdiri di bawah gunung. Tidak banyak tempat yang memperlihatkan hubungan antara manusia dan bentang alam sejelas ini. Desa tersebut selamat karena manusia membuat jalan menembus gunung. Air terjun tetap jatuh dari tebing seperti ribuan tahun sebelumnya, dan laut di bawahnya terus menentukan kapan kapal dapat bergerak, kapan burung datang, serta kapan cuaca akan menutup seluruh lembah. Cuaca Vero tidak hanya menjadi latar pemandangan. Cuaca menentukan ritme kehidupan. Arus Atlantik menjaga musim dingin agar tidak sedingin wilayah lain pada garis lintang yang sama. Salju memang turun, tetapi suhu ekstrim jarang bertahan lama. Harga yang harus dibayar adalah udara lembab, hujan yang sering datang, angin kencang, dan perubahan kondisi yang sulit diprediksi. Sinar matahari dapat menyentuh satu sisi gunung, sementara sisi lain sudah tertutup hujan. Kabut turun melalui punggung bukit, bergerak menuju desa, kemudian menelan rumah satu persatu. Beberapa menit kemudian, angin membuka langit dan memperlihatkan laut kembali. Bagi wisatawan, perubahan itu dapat membatalkan rencana. Feri menuju pulau terpencil tidak berangkat. Perjalanan perahu dihentikan karena gelombang. Jalur pendakian yang terlihat aman berubah berbahaya ketika jarak pandang menghilang. Bagi penduduk, keadaan tersebut merupakan bagian biasa dari keputusan sehari-hari. Gelombang di luar teluk dapat jauh lebih besar daripada yang tampak dari daratan. Angin yang berembus di lembah dapat berubah ketika melewati celah gunung. Sebuah perjalanan selalu dimulai dengan pertanyaan, apakah alam akan mengizinkannya? Ketidakpastian itu paling terasa ketika memandang Mykines di kejauhan. Pulau paling barat ini dikenal sebagai salah satu wilayah utama burung laut. Pada musim berkembang biak, pavin kembali menuju lubang-lubang sarang di tanah. Burung genet terbang di atas tebing sebelum menukik ke laut untuk menangkap ikan. Dari Foar, Mykines terlihat dekat, namun perairan di antaranya dapat memisahkan kedua pulau seperti jarak yang jauh lebih besar. Feri hanya bergerak ketika kondisi memungkinkan. Kabut dan gelombang dapat membuat seseorang menunggu berhari-hari tanpa pernah berhasil menyeberang. Di Vero, dekat secara geografis tidak selalu berarti mudah dicapai. Hubungan antara jarak dan tipuan pandangan juga muncul di Sorfosvaten, danau terbesar di kepulauan ini. Dari jalur menuju Trelanipa, permukaan danau terlihat mengambang tinggi di atas Atlantik. Tebing di depannya menciptakan kesan seolah air berada ratusan meter di atas laut, siap tumpah dari ujung dunia. Kenyataannya, perbedaan ketinggian jauh lebih kecil. Bentuk tebing, posisi pengamat, dan garis cakrawala menghasilkan ilusi yang memperbesar jarak vertikal. Di ujung danau, air bergerak menuju Bos Dalafosor, lalu jatuh sekitar 30 meter ke Atlantik. Pemandangan tersebut telah menjadi salah satu gambaran paling terkenal dari Vero. Namun, Trelanipa juga membawa cerita yang lebih gelap.
Namanya sering diterjemahkan sebagai tebing budak. Legenda lokal menceritakan bahwa pada masa Viking, budak yang dianggap tidak lagi berguna dibawa ke ujung batu, lalu dijatuhkan ke laut. Tidak ada bukti sejarah kuat yang dapat memastikan peristiwa itu benar-benar berlangsung seperti yang diceritakan. Namun, legenda tersebut bertahan karena sesuai dengan suasana tempatnya. Kabut dapat menutup tebing, angin menghilangkan suara langkah. Laut di bawah terlihat begitu jauh hingga manusia yang berdiri di puncaknya tampak berada di batas antara daratan dan kehampaan. Cerita semacam itu tumbuh di banyak bagian Faroe. Ada kisah tentang raksasa yang berusaha menarik kepulauan menuju Islandia. Ada penyihir yang berubah menjadi batu ketika matahari terbit. Ada makhluk kecil yang tinggal di balik gunung dan membantu orang tersesat menemukan jalan pulang. Sebelum terowongan, lampu jalan, dan perakiraan cuaca modern, cerita rakyat memberi bentuk pada alam yang sulit dipahami. Suara dari balik kabut menjadi makhluk, batu aneh menjadi tubuh raksasa. Pilar yang berdiri di laut menjadi sisa seseorang yang gagal melarikan diri dari matahari. Hari ini, manusia Faroe tidak lagi hanya menerima batas yang diberikan gunung. Kepulauan ini membangun salah satu jaringan terowongan paling mengesankan untuk wilayah sekecil itu. Jalan masuk ke dalam gunung menembus batu, lalu keluar di desa berikutnya. Selat yang dahulu harus diseberangi dengan kapal, kini dapat dilalui jauh di bawah permukaan laut. Perubahan paling mencolok terlihat di Eysturoy Artunilin. Terowongan bawah laut sepanjang sekitar 11,2 km itu menghubungkan Streymoy dengan Eysturoy. Pada titik terdalamnya, kendaraan bergerak 189 meter di bawah permukaan laut. Di dalamnya terdapat sebuah bundaran. Lampu berwarna menerangi dinding gelap. Figur-figur baja karya seniman Faroe berdiri melingkar sambil bergandengan tangan. Musik dapat diputar melalui frekuensi radio tertentu, mengubah perjalanan di bawah laut menjadi pengalaman yang terasa jauh dari terowongan biasa. Kontrasnya hampir tidak masuk akal. Di atas permukaan, domba berjalan pada lereng berkabut dan rumah-rumah menggunakan atap rumput seperti ratusan tahun lalu. Jauh di bawahnya, kendaraan mengitari karya seni modern di dasar Atlantik. Terowongan semacam ini dibangun untuk sesuatu yang lebih besar daripada kenyamanan wisatawan. Satu jalur baru dapat menentukan apakah desa kecil masih mempunyai masa depan. Penduduk dapat bekerja di kota lain tanpa harus pindah. Anak-anak lebih mudah mencapai sekolah. Pasien dapat dibawa menuju rumah sakit tanpa menunggu cuaca laut membaik. Batuan yang dahulu memisahkan masyarakat kini digunakan untuk menyatukan mereka. Namun, sehebat apapun jaringan jalan dibangun, pusat kehidupan Faroe tetap berada di laut. Tanahnya tidak mampu menghasilkan makanan dalam jumlah besar. Domba, kentang, dan beberapa tanaman dapat tumbuh, tetapi ruangnya terbatas. Perikanan dan aquakultur kemudian berkembang menjadi fondasi utama ekonomi. Kapal-kapal Faroe bergerak jauh melampaui teluk kecil di sekitar desa. Ikan dan salmon dari kepulauan ini dikirim menuju pantai internasional. Kebijakan mengenai kuota, wilayah tangkap, dan perjanjian dagang mempengaruhi hampir seluruh masyarakat. Laut memberi lapangan kerja, laut mengisi pelabuhan, laut membiayai terowongan, sekolah, rumah, dan layanan publik. Ketergantungan itu juga terlihat pada makanan tradisional. Ikan digantung dan dikeringkan. Daging domba dibiarkan mengalami fermentasi.
di dalam bangunan yang memungkinkan udara Atlantik mengalir melewatinya. Suhu rendah, angin, dan garam yang dahulu menjadi hambatan berubah menjadi alat pengawetan alami. Masyarakat belajar mengambil apa yang tersedia, menyimpannya selama mungkin, kemudian membaginya ketika musim sulit datang. Dari hubungan inilah Grindadrap lahir. Perburuan paus pilot di Fero tidak memiliki tanggal tahunan. Tidak ada kalender festival yang menentukan kapan pantai akan dipenuhi orang. Peristiwa hanya dapat berlangsung ketika sekelompok paus terlihat cukup dekat dengan daratan dan kondisi memungkinkan untuk menggiringnya. Kabar biasanya diteruskan kepada pihak berwenang. Lokasi, jumlah hewan, cuaca, dan kebutuhan masyarakat dipertimbangkan. Jika perburuan disetujui, perahu membentuk barisan di belakang kelompok paus. Gerakan itu dilakukan perlahan. Perahu menghalangi jalan kembali ke laut terbuka, kemudian mengarahkan kelompok menuju teluk yang telah ditetapkan. Ketika paus mencapai air dangkal, orang-orang di pantai membantu menahannya sebelum proses pembunuhan dilakukan dengan peralatan khusus. Dari kejauhan, air mulai berubah warna. Tidak ada cara lembut untuk menggambarkan pemandangan tersebut. Paus pilot hidup dalam kelompok sosial yang erat. Anggota keluarga bergerak bersama. Ketika satu bagian kelompok memasuki teluk, hewan lain sering tetap mengikuti. Hubungan yang membantu mereka bertahan di lautan pada akhirnya membuat seluruh kelompok lebih mudah digiring menuju pantai yang sama. Setelah perburuan selesai, daging dan lemak dibagikan menurut aturan komunitas. Sebagian diberikan kepada orang-orang yang terlibat. Sebagian lain dapat dibagikan kepada penduduk setempat. Hasilnya tidak dikemas menjadi produk mewah untuk turis. Grindadrap dipertahankan sebagai sumber pangan lokal dan kegiatan komunal. Catatan tentang pemanfaatan paus di Fero telah ada sejak abad pertengahan. Data tangkapan yang rinci disimpan selama berabad-abad, menjadikannya salah satu rekaman perburuan satwa liar terpanjang di dunia. Pada masa lalu, nilai seekor paus jauh berbeda dari sekarang. Sebuah kelompok paus yang masuk ke teluk dapat menyediakan persediaan makanan bagi banyak keluarga. Daging dapat diproses untuk melewati musim yang sulit. Lemak memberi tambahan energi dalam lingkungan dingin. Pembagian hasil mengurangi kemungkinan hanya keluarga kaya yang memperoleh manfaat. Kapal pengangkut belum datang membawa makanan dari berbagai negara. Pendingin modern belum tersedia. Gagal panen, badai panjang, dan kecelakaan laut dapat mengurangi persediaan secara drastis. Dalam kondisi seperti ini, paus bukan simbol kontroversi. Paus adalah perbedaan antara memiliki makanan dan menghadapi kelaparan. Sejarah tersebut menjelaskan mengapa sebagian masyarakat Fero masih mempertahankan Grindadrap. Tradisi ini dipandang sebagai bagian dari kemandirian, pengetahuan lokal, dan hak komunitas kecil menggunakan sumber daya di sekelilingnya. Namun, penjelasan sejarah belum menyelesaikan persoalan yang muncul sekarang. Fero modern memiliki supermarket, pelabuhan besar, jaringan listrik, rumah sakit, bandara internasional, dan pendapatan tinggi. Makanan dapat didatangkan dari luar. Penduduk tidak lagi menghadapi ancaman kelaparan seperti leluhur mereka. Ketika kebutuhan lama berkurang, dasar moral sebuah tradisi mulai dipertanyakan. Inilah alasan mengapa perdebatan mengenai Grindadrap telah berlangsung selama ratusan tahun. Usia sebuah tradisi menjelaskan asal-usulnya. Usia tidak otomatis membuktikan bahwa praktik yang sama harus dipertahankan selamanya. Masyarakat Fero menjawab kritik itu melalui persoalan keberlanjutan. Penilaian populasi menyebut paus pilot di Atlantik Utara masih berjumlah ratusan ribu. Tingkat pengambilan pada beberapa tahun terakhir dinilai tidak mendorong populasinya menuju kepunahan.
Dari sudut pengelolaan jumlah, perburuan tersebut dianggap dapat berlangsung tanpa menghancurkan keseluruhan populasi. Namun, keberlanjutan populasi hanya menjawab satu pertanyaan. Masih ada pertanyaan lain mengenai apa yang dialami hewan selama proses berlangsung. Paus dapat dikejar dalam waktu panjang. Kelompoknya dipaksa bergerak menuju perairan yang tidak dikenal. Ketika mencapai Teluk, suara perahu, kerumunan manusia, darah, dan perlawanan anggota kelompok menciptakan tekanan besar. Kajian kesejahteraan cetacea menyoroti kemungkinan stres, kelelahan, rasa takut, cedera, dan gangguan sosial pada setiap tahap perburuan. Peralatan serta aturan memang telah diperbarui untuk mempercepat pembunuhan. Tetapi, perbaikan teknis belum menghilangkan seluruh penderitaan yang muncul selama pengejaran dan pendamparan. Karena itu, dua pertanyaan dapat benar dalam saat yang sama. Populasi paus pilot mungkin belum terancam oleh tingkat tangkapan saat ini. Setiap kelompok yang diburu tetap dapat mengalami penderitaan besar sebelum mati. Disinilah kata berkelanjutan tidak lagi cukup untuk menyelesaikan perdebatan. Sebuah praktik dapat dinilai berkelanjutan secara jumlah, tetapi masih bermasalah dari sudut kesejahteraan hewan. Sebaliknya, kecaman moral yang hanya berangkat dari gambar darah juga dapat mengabaikan sejarah pangan dan kehidupan masyarakat yang melahirkannya. Perdebatan semakin rumit ketika penduduk Fero membandingkan Grindadrop dengan industri daging modern. Jutaan sapi, babi, dan ayam dibunuh setiap hari di berbagai negara. Sebagian besar proses itu berlangsung di balik dinding tertutup. Konsumen melihat daging dalam kemasan bersih tanpa harus menyaksikan kehidupan yang berakhir untuk menghasilkan makanan tersebut. Di Fero, kematian terjadi di tempat terbuka. Darah terlihat jelas. Orang yang akan memakan dagingnya berada dekat dengan proses pembunuhan. Bagi pendukung Grindadrop, keterbukaan tersebut dianggap lebih jujur daripada sistem pangan industri yang memisahkan konsumen dari kematian hewan. Perbandingan itu mengungkap kemunafikan tertentu dalam cara dunia bereaksi terhadap darah. Namun, keberadaan rumah potong hewan di tempat lain tidak menghapus penderitaan paus di Fero. Kesalahan satu sistem pangan tidak dapat digunakan untuk membersihkan kesalahan sistem lain. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah manusia bersedia menilai seluruh bentuk produksi daging dengan standar etika yang sama, termasuk makanan yang dikonsumsi sendiri? Tekanan terhadap Fero mencapai titik besar pada September 2021. Lebih dari 1.400 lumba-lumba sisip putih Atlantik dibunuh dalam satu peristiwa di Sekolah Fjordur. Jumlah yang sangat besar membuat proses sulit dikendalikan. Gambar-gambarnya memicu kemarahan di berbagai negara. Kritik juga muncul dari dalam Fero. Sebagian penduduk menerima perburuan paus pilot merasa jumlah lumba-lumba tersebut terlalu besar. Pemerintah mengakui adanya persoalan dalam penanganan peristiwa itu. Kemudian, menetapkan pembatasan sementara terhadap tangkapan lumba-lumba sisip putih. Kejadian tersebut mematahkan anggapan bahwa seluruh masyarakat Fero selalu berdiri pada satu sisi. Pendapat penduduk berbeda-beda. Ada yang melihat Grindadrop sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas. Ada yang menerima pemanfaatan paus, tetapi menuntut aturan lebih ketat. Ada yang mulai mempertanyakan apakah tradisi tersebut masih dibutuhkan. Ada pula yang merasa dunia hanya mengenal tanah kelahiran mereka melalui Pantai Merah, seolah desa, bahasa, musik, keluarga, dan seluruh kehidupan Fero tidak pernah ada. Kemudian muncul ancaman lain yang tidak dapat diselesaikan melalui larangan atau pembelaan tradisi. Paus pilot berada dekat puncak rantai makanan. Selama hidup, tubuhnya dapat mengumpulkan merkuri dan pencemar organik yang berasal dari laut. Sebagian polusi tersebut tidak diproduksi di Fero.
Zat berbahaya menyebar melalui udara dan arus laut dari kawasan industri yang jauh masuk ke organisme kecil, berpindah menuju ikan, lalu terkumpul dalam predator berumur panjang. Penelitian kesehatan telah menghubungkan konsumsi daging dan lemak paus yang tercemar dengan resiko terhadap perkembangan sistem saraf, terutama bagi janin dan anak-anak. Pemantauan terbaru juga menunjukkan kadar merkuri pada paus pilot dewasa dapat melewati tingkat yang dikaitkan dengan dampak negatif. Ironinya, sulit diabaikan. Green Datra dipertahankan sebagai simbol makanan lokal dan kemandirian dari luar. Namun, tubuh paus membawa pencemaran yang dihasilkan oleh dunia modern di luar kepulauan. Laut yang dahulu menyelamatkan masyarakat dari kelaparan, kini mengirimkan kembali racun yang tidak dapat dilihat. Vero akhirnya berhadapan dengan pilihan yang tidak sederhana. Menghentikan Green Datra berarti melepaskan bagian dari sejarah yang membentuk kebersamaan dan kemampuan bertahan. Mempertahankannya tanpa perubahan berarti mengabaikan persoalan kesejahteraan hewan, kesehatan manusia, dan kenyataan bahwa kehidupan modern telah mengubah alasan awal tradisi tersebut. Kepulauan ini hidup di antara keduanya. Lava membangun dasarnya, gletser membelah daratannya, ombak mengurung desa-desa. Manusia datang membawa domba, bahasa, dan perahu, lalu menciptakan kehidupan di tempat yang hampir tidak menyediakan ruang. Ketika gunung memisahkan mereka, terowongan dibangun. Ketika tanah gagal memberi cukup makanan, laut menjadi sandaran. Ketika dunia modern datang membawa kemudahan, tradisi lama tidak menghilang begitu saja. Setiap kali sekelompok paus memasuki fjord, masa lalu dan masa kini kembali bertemu. Perahu meninggalkan pelabuhan, penduduk menuju teluk. Sebuah kebiasaan yang lahir dari kebutuhan kuno berlangsung di depan kamera, telepon genggam, dan dunia yang dapat menyaksikannya hampir secara langsung. Setelah semuanya berakhir, ombak perlahan membersihkan warna merah dari pantai. Hujan turun, kabut menelan puncak gunung. Rumah-rumah beratap rumput kembali terlihat seperti bagian dari negeri dongeng. Namun, Kepulauan Vero tidak pernah benar-benar kembali menjadi pemandangan yang sama. Karena di tempat ini, keindahan dan kekejaman tidak berdiri pada dua dunia yang terpisah. Keduanya bertemu di teluk yang sama, di hadapan masyarakat yang masih mencari batas antara warisan dan perubahan. Dan di bawah Atlantik yang selama lebih dari 1000 tahun memberi kehidupan, menjaga keterasingan, serta menuntut harga yang semakin sulit diterima dunia modern.